Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel kami blog DNA 3 Janda blogspot.com dengan komunitas kami Jiwa Takwa. Jagalah ilmu warisan akan tetap ada, wariskan anak cucu. Jangan lupa like dan subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu dapat video update dari kami. Mistik sesungguhnya, amalan bait 2 ayat terakhir surat At-Taubah beserta khasiatnya. Assalamualaikum. Salam hormat untuk semua. Saya ingin berbagi 2 ayat istimewa. Inilah ayat yang merupakan selawat yang ada di dalam Al-Quran. Karena pada umumnya selawat adalah dari hadis dan beberapa yang lain adalah buatan para ulama terdahulu. Sungguh bila kita memahami 2 ayat ini akan menetes air mata, dan betapa ada rasa kerinduan kepada Rasulullah junjungan hati. Rasulullah yang memiliki syafaat, wasilah dan fadilah, artinya pertolongan, perantara yang sah dan keistimewaan daripada makhluk lain, seperti tertera di dalam doa sesudah azan, dan doa itu adalah doa memohon syafaat kelak. Ketika tidak ada apapun dan siapapun yang dapat memberikan syafaat, tidak orang tua ke anak, bukan kekasih hati, kepujaan hati, dan lain-lain. Hanya Rasulullah yang memiliki keistimewaan itu. Untuk Anda yang lagi gelisah, stres, pusing dengan hidup, utang banyak, dan lain-lain yang kurang mengasihkan, coba luangkan sejenak dan hayati ayat-ayat ini dengan hati. Inilah mistik sesungguhnya ketika ayat-ayat tercampur bersama aliran darah, membangkitkan kerinduan yang dalam kepada Rasulullah dan keikhlasan kepada Allah. Selanjutnya, kita sebagai orang yang mengaku beriman dan mengakui Rasulullah sebagai pemilik syafaat, bahwasanya betapa cinta Rasulullah kepada umat. Bahkan di dalam riwayat sebelum Rasulullah meninggalkan kita, Rasulullah menyebut umatku sampai 3 kali. Bukankah istri, anak, apalagi harta dan sebagainya. Betapa agungnya akhlak seorang pemimpin, yang memang tidak ada seorang pun pemimpin seperti itu yang ada di muka bumi ini. Silakan baca dan renungi ayat-ayat terakhir dari surat At-Taubah. Di sana kita menemukan jawabannya. Bacalah, laqad ja'akum, dengan pelan dan mesra, jangan seperti burung beo yang tidak pernah tahu makna dari ucapannya. Bacakan surat At-Taubah dengan hati ikhlas, yakin, dan bila bisa dengan memahami sambil menangis. Rasakan Rasulullah hadir dalam jiwa. Saya tulis dan berkata agar lebih terasa dan paham. Bakatlah bila pendek berarti benar-benar dengan penekanan makna sungguh. Ja'akum fil madi artinya sudah, telah datang kepadamu. Rasulun yang dimaksud adalah Muhammad sebagai Rasul, sebagai gelar, bagaimana yang pernah saya tulis juga, yang merupakan gelar juga dalam Al-Quran, yaitu Abdihi. Ada juga Nabi dalam ayat lain. Min anfusikum, dari kalanganmu, kaummu sendiri, bisa multitafsir. Azizun alaihi ma anittum, berat terasa olehnya apa yang kamu rasa, kesusahan yang ditanggung oleh kamu, penderitaanmu. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan untukmu. Bil mu'minina raufur, salah satu nama sifat Rasulullah. Raufur rahim, amat belas kasihan bagi orang yang baca dengan pelan, hayati, ulangi sampai terasa ada rindu yang dalam, sampai ada air mata cinta yang muncul. Sebab telah lama larut dalam kesombongan jiwa, melupakan bahwasanya kita punya Rasul yang sangat kasih sayang kepada kita, bahkan sangat peduli dengan kesusahan dan penderitaan kita sebagai umat dalam mengarungi bahtera kehidupan yang keras dan penuh gelombang.
Aku adalah umatmu Rasulullah, aku sangat merindukanmu. Aku butuh tanganmu yang penuh kasih hadir dalam heningku. Rasakan dada bergemuruh dan berguncang mendengar ayat dibacakan. Serasa seluruh tubuh berguncang hebat. Ayat ini menjelaskan tentang sebagian dari sifat-sifat Rasulullah SAW yang diolok-olok dan disakiti oleh orang-orang munafik, namun Rasulullah menghadapinya dengan penuh kasih sayang. Dan dengan mengemukakan pentingnya tawasul kepada Rasulullah SAW dan keluarganya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Dan pada akhir surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakhiri matlab ini dengan masalah tauhid murni, tawakal kepadanya dan mencukupinya Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu yang lain. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Artinya, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu, jadi kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan, keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Rob yang memiliki arsy yang agung. Quran Surat At-Taubah ayat 128 sampai 129. Penjelasan Syekh As-Said Muhammad Haqqi An-Naziri di dalam kitab Zinatul Asrar 88 sampai 81 dijelaskan keistimewaan dua ayat terakhir dari surah At-Taubah, juga dinamakan ayatul hisni sebagai berikut. Barang siapa yang setiap harinya membaca dua ayat yang akhir dari Al-Bara'ah sebanyak 7 kali sesudah sholat fardu, maka jika dia seorang yang lemah, maka akan menjadi kuat. Jika dia seorang yang hina, maka akan menjadi seorang yang mulia. Jika dia seorang yang kalah, maka akan segera mendapat pertolongan. Jika dia seorang yang berkesempitan, maka akan mendapat kelapangan. Jika dia seorang yang berhutang, maka akan segera dapat membayar. Jika dia seorang yang berada dalam kesusahan, maka akan hilang kesusahannya. Jika dia seorang yang sulit dalam kehidupan, maka akan segera mendapat kelapangan kehidupan. B. Barang siapa membacanya pada siang harinya atau pada waktu malamnya, maka hal itu sebagai suatu pertanda bahwa dia tidak akan mati pada saat itu. Menurut riwayat lain, dia tidak akan dilukai seseorang dengan alat-alat yang berasal dari besi. Bagian ulama Us-Solihin menyebut tentang keistimewaan dua ayat ini bahwa ada salah seorang yang telah mengamalkannya ketika dalam kondisi sakitnya yang sudah kritis. Ketika itu dia sudah diperkirakan berumur 71 tahun. Dengan berkah membaca dua ayat tersebut, dia masih dapat menikmati umurnya sampai mencapai usia 120 tahun. Dalam versi yang lain ada mengatakan bahwa siapa yang mengamalkan ayatul hisni
ia tidak akan bertemu maut pada hari itu, kecuali kalau telah datang kitab mubram. Ia akan lupa membacanya dan tidak akan memberi bekas kepadanya sesuatu baru. Cara mengamalkannya, bacakan 7 kali di masa pagi. Ayat ini juga merupakan cinta segitiga antara Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah, dan mukmin. Ayat dari surah ini sangat baik dibaca selepas sholat maghrib dan subuh. Berikut ini beberapa fadilah ayat 128 sampai 129 surah At-Taubah. Inilah beberapa di antaranya. 1. Ayat ini juga untuk pengasihan, mahabbah untuk umum. 2. Untuk kekebalan dari segala macam senjata lawan yang menyerang. 3. Bila ayat ini sudah menyatu, pengamal akan dikawal oleh beberapa khodam golongan muslim. 4. Pencegahan segala macam sihir, gendam, dan lain-lain. 5. Pelarisan segala macam usaha. 6. Pengamal akan memiliki karisma yang besar. 7. Merubah nasib buruk jadi lebih baik. 8. Dengan perantara ayat ini diberikan umur panjang dan selalu sehat dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala jika dibaca secara berulang-ulang kali secara istiqomah, insya Allah. 9. Jika dibaca 7 kali setiap hari, maka dapat memudahkan urusan dunia dan akhirat. Bila untuk sesuatu hajat dibaca 100 kali sehabis sholat hajat, insya Allah mempercepat terkabulnya hajat. 10. Ayat ini juga dapat menambah keteguhan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah di dalam dada Anda akan Allah berikan suatu rahasia yang hanya Anda sendiri yang mengetahuinya kelak. 11. Jika dibaca pada pagi 7 kali sehabis salat subuh, insya Allah membentengi diri kita dari ilmu hitam dan bisa terhindar dari segala mara bahaya yang datang tak diduga, serta menjauhkan ancaman untuk hari itu. Begitu juga pada waktu malamnya, jika dibaca pada waktu petang 7 kali sehabis salat maghrib. Selain itu, wiridkan syari istiqomah 7 kali sehabis salat maghrib, insya Allah rezeki akan lancar, insya Allah. Aplikasi khusus untuk pengobatan. Bacakan ayat ke air dengan tahan napas di dalam dada, lalu tiup ke air putih untuk diminumkan kepada yang sakit. 13. Apabila sampai mendekati waktu ajal kita tidak akan dapat membaca 2 ayat ini, padahal hari-hari kita baca. Walaupun sebelum ini kita sudah biasa membaca dan mengamalkannya, Allah memberi kita petunjuk bahwasanya ajal kita sudah dekat. Dan ketika itu kita seakan-akan lupa ayat ini. Kita tidak dapat mengingatnya. Itu sebagai petandanya ajal kita sudah hampir tiba. Inilah salah satu petanda yang Allah beri pada hambanya yang mengamalkan surah At-Taubah ayat 128 sampai 129. Mengamalkan wirid 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah atau ayat 128 sampai 129 sangat luar biasa besar fadilah dan khasiatnya serta rahasia yang terkandung di dalamnya. Insya Allah akan mampu memberi banyak manfaat bagi yang pengamalnya. Ada juga dalam riwayat yang secara khusus menyebutkan potongan ayat dari ayat terakhir, yaitu Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah untukku dalam memenuhi segala kebutuhanku, tidak ilah kecuali Dia. Kepadanya aku bertawakal, Dialah Rabb yang menguasai arsy yang agung. Riwayat itu berbunyi sebagai berikut. Dalam hadis dari Abu Ad-Darda radhiyallahu an disebutkan bahwa barang siapa yang mengucapkan zikir tersebut di subuh dan sore hari sebanyak 7 kali, maka Allah akan memberikan kecukupan bagi kepentingan dunia dan akhiratnya.
Hadis riwayat Ibnu Sunni nomor 71 secara marfu sampai pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Daud secara mauquf sampai pada sahabat. 4 strip 321 nomor 5081. Syekh Shuaib dan Abdul Qadir Al-Arnaud menyatakan sanad hadis ini sahih dalam Zadul Ma'ad halaman 2376. Demikian yang dapat saya tulis tentang amalan wirid 2 ayat terakhir dari surah At-Taubah yang bisa Anda amalkan. Semoga bisa menambah khazanah ilmu serta wirid Anda agar semakin kuat secara lahir dan batin. Dengan berbagai wirid yang diamalkan juga semoga bermanfaat untuk yang mau mengamalkan. Kurang lebihnya, sudilah kiranya memaafkan bila terbesit hilap dan kesalahan diri. Wallahu a'lam bishawab. Makasih dan salam.